politik kemiskinan dan kemiskinan politik dalam pilkada. Mandat konstitusi mengharuskan negara memelihara fakir miskin. Atas mandat itu juga berbagai program yang ditujukan untuk kaum miskin tidak pernah surut dari zaman ke zaman. Meski demikian, fakta kemiskinan seakan sulit untuk dihilangkan. Hingga kerap terdengar celotehan peyoratif yang menganggap diksi memelihara sama dengan melestarikan kemiskinan itu sendiri. Ada juga anggapan konspiratif yang menyebut kemiskinan dan kebodohan sengaja dipelihara agar dapat mendukung kemenangan politik yang menggunakan sistem pemilu liberal. Dalam sistem tersebut, semua warga negara yang memiliki hak suara, bobot suaranya sama tanpa memandang latar belakang statusnya. Satu suara seorang profesor dari perguruan tinggi ternama sama dengan satu suara warga miskin dan bodoh. Dengan tujuan mendapatkan suara, upaya memengaruhi seorang warga miskin dan bodoh jauh lebih mudah ketimbang profesor atau kaum terdidik lainnya yang konon kabarnya mengutamakan rasionalitas dan idealitas. Maka tidak heran dalam setiap hajatan politik seperti pemilu dan pilkada, semua pasangan calon berusaha tampil dengan gagasan-gagasan populis untuk mengentaskan kemiskinan rakyat dan berbagai layanan publik yang gratis. Tak cukup dengan gagasan, aksi populis yang memengaruhi pilihan rakyat pun dilakukan, seperti praktik politik uang dan bantuan sembako. Kontestasi politik di Indonesia pasca reformasi telah mengkondisikan dan membiasakan berlakunya budaya pragmatis. Sikap pragmatis sudah sejak lama menjadi bagian dalam alam berpikir manusia. Dalam kajian filsafat, sikap pragmatis berasal dari nilai-nilai pragmatisme yang lebih mengutamakan pencapaian tujuan. Hal ini terkonfirmasi pada politik elektoral seperti pemilu dan pilkada, di mana orang yang berhasrat mendapatkan kekuasaan dapat saja melakukan tindakan yang dianggap mengabaikan masalah moral dan etika. Tujuannya tak lain hanyalah bagaimana cara kekuasaan dapat diperoleh secara efektif. Tidak ada kebenaran mutlak dalam pragmatisme politik, semuanya serba relatif dan fleksibel. Demikian juga pada rakyat yang sebagian besar miskin dan tidak terdidik. Pemilu dan pilkada dimanfaatkan sebagai momentum mendapatkan keuntungan. Bentuknya dapat berupa sejumlah uang atau sembako yang sangat mereka butuhkan sehari-harinya. Mereka tidak mempermasalahkan besar kecilnya nilai transaksi itu, karena tuntunan kesadaran magis yang mengharuskan sikap untuk bersyukur. Rejeki sudah ada yang mengatur. Dalam setiap pemilu berlaku praktik klientelisme, yakni adanya suatu hubungan timbal balik yang bersifat patronas antara seorang patron pemberi bantuan atau kekuasaan dengan klien penerima bantuan atau dukungan. Dalam konteks ini, seorang patron menyediakan sumber daya atau keuntungan tertentu, seperti uang, pekerjaan, atau akses terhadap layanan publik kepada kliennya. Sebagai gantinya, klien memberikan dukungan politik, loyalitas, atau bentuk balasan lainnya kepada patron tersebut. Ambiguitas turunnya angka kemiskinan. Jalan menuju kekuasaan politik di Indonesia, disadari ataupun tidak, telah memainkan politik kemiskinan. Politik kemiskinan lebih efektif menerobos politik identitas yang juga memiliki dampak yang tidak baik bagi masa depan berbangsa. Polanya merujuk pada praktik, kebijakan, atau strategi yang digunakan oleh pihak tertentu, baik pemerintah, kelompok, atau individu, yang mempertahankan atau memanfaatkan kondisi kemiskinan untuk mencapai tujuan politik atau ekonomi. Politik kemiskinan sering melibatkan manipulasi kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin untuk memengaruhi sikap, dukungan, atau keputusan mereka dalam konteks politik. Misalnya, untuk mempertahankan kekuasaan, mendapatkan suara dalam pemilu, atau mengendalikan sumber daya. Pemerintah yang notabene dipimpin oleh elit politik kerap menyatakan keberhasilannya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Tujuannya tak lain agar dapat mempertahankan approval rating yang tinggi untuk kepentingan politik. Dalam terminologi normatif yang digunakan negara, kemiskinan dikelompokkan dalam kategori tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Data mengenai tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia antara 2014 hingga 2024 menunjukkan perubahan signifikan, tapi juga tantangan yang berkelanjutan. Pada 2014, tingkat kemiskinan nasional tercatat sekitar 11,25%, dan angka ini berangsur turun menjadi 9,57% pada ke 2022.
Pemerintah terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan hingga mencapai 7,5% pada akhir ke 2024. Upaya yang sama dilakukan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem yang didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai pengeluaran di bawah 1,9 dolar as per hari sekitar Rp11.941 pada 2021. Pada 2021, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 2,16% atau sekitar 5,98 juta orang. Dan pemerintah menargetkan penurunan hingga mendekati 0% pada akhir ke 2024. Fakta lain dari turunnya angka kemiskinan adalah tingginya anggaran perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Ada banyak program pemerintah yang menyasar pada masyarakat miskin. Di antaranya adalah Rastra Beras untuk Rakyat Sejahtera yang dulunya dikenal dengan nama Raskin Beras untuk Rakyat Miskin. Program ini sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berubah dengan nama BPNT Bantuan Pangan Non-Tunai Program Sembako. Sederet program lainnya PKH Program Keluarga Harapan, BLT Bantuan Langsung Tunai, serta program lain seperti Program Indonesia Pintar PIP, Bantuan Pangan Darurat, atau bantuan lainnya. Dengan jumlah penduduk miskin yang semakin menurun, anggaran yang dialokasikan justru semakin meningkat. Kondisi anomali seperti kasus pandemi COVID-19 dianggap salah satu penyebabnya. Setelah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit, pemerintah terpaksa menaikkan anggaran perlindungan sosial hingga 400%. Pada 2019, anggaran program perlindungan sosial sebesar Rp55,6 triliun. Saat pandemi di tahun 2020, angka meningkat tajam menjadi Rp220,4 triliun. Hingga tahun 2024, angka ini berangsur menurun diperkirakan berkisar Rp157 triliun, Rp160 triliun, meski masih jauh lebih tinggi dari masa sebelum pandemi. Bahkan beberapa program justru mengalami kenaikan, seperti BLT dan Bansos. Kritisisme dari berbagai program perlindungan sosial pada masyarakat miskin adalah sifatnya berupa charity. Meski ada banyak program yang dinyatakan dalam sebagai bentuk pemberdayaan, tapi dengan tetap tingginya program charity, menunjukkan ada persoalan dari visi pengentasan kemiskinan. Secara keseluruhan, politik kemiskinan menghambat upaya pemberdayaan dan solusi jangka panjang bagi masyarakat miskin, karena kondisi tersebut lebih menguntungkan bagi pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari situasi kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan politik yang kaya. Praktik politik kemiskinan dapat terjadi karena kondisi kemiskinan politik. Kemiskinan politik ini tidak hanya menghinggapi tubuh politisi, tetapi juga sebagian besar masyarakat yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi. Bagi masyarakat, kemiskinan politik terjadi karena kurangnya akses atau keterwakilan dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Hal ini membuat mereka tidak memiliki kontrol yang memadai atas kebijakan publik atau sumber daya negara yang memengaruhi kehidupan mereka. Kondisi ini sering terjadi di kalangan masyarakat miskin atau marginal yang suaranya tidak terwakili atau diabaikan dalam proses politik. Sementara kemiskinan politik dari para politisi justru disebabkan oleh kekayaan kapital. Banyak politisi minim pemahamannya tentang eksistensi seorang politisi. Dalam politika, Aristoteles menjelaskan bahwa politikus harus memiliki kebajikan arete dan pengetahuan tentang apa yang benar dan baik bagi negara. Politik bukan hanya soal kekuasaan atau kepentingan pribadi, melainkan tentang melayani masyarakat dan menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua warga negara. Kemiskinan politik yang terjadi di Indonesia sejak pasca reformasi telah mengubah wajah mayoritas anggota parlemen. Setidaknya lebih dari 60% para politisi Senayan itu berasal dari kalangan pebisnis. Sebagian besar mendapatkan mandat karena memainkan politik kemiskinan. Pertanyaannya, apakah mayoritas politisi yang kaya raya itu memiliki political will untuk melakukan perubahan sistem pemilu? Meski terkadang dikeluhkan berbiaya mahal, cara itu telah memberi jalan instan bagi mereka mendapatkan kekuasaan. Pengap dan sempit, perasaan itulah yang dirasakan Setiawati ketika masuk rumahnya yang berukuran 2 kali 3 meter. Tidak ada kamar tidur khusus, apalagi ruang tamu. Semuanya menyatu
bersama dapur tempat Setiawati biasa memasak. Warga RT 3 RW 6 Kelurahan Cibangkong, Kota Bandung ini tinggal bersama suaminya, Dery Sahria, yang bekerja sebagai tim gorong-gorong dan kebersihan atau tim gober. Ini adalah petugas di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang tugasnya membersihkan gorong-gorong dan jalanan. Karena statusnya THL atau tenaga harian lepas, penghasilannya hanya cukup untuk makan. Bahkan terkadang masih kurang, hingga sesekali harus berutang